malam selalu punya rahasia. Kadang, yang kita kira kendaraan biasa, bukan dari dunia kita. Inilah kisah tentang angkot terakhir yang masih beroperasi di jalur yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Kalau kau pulang malam dan melihat angkot biru lewat dengan lampu redup, jangan pernah melambai, bro. Karena mungkin mereka sedang mencari penumpang terakhir. Malam itu hujan baru saja berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang redup dan bergoyang tertiup angin. Di sebuah halte tua di pinggir jalan Cempaka, seorang pemuda bernama Rian masih berdiri menunggu angkot. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11:30 malam. Ia baru pulang lembur dari tempat kerjanya di kawasan industri. Dan malam itu ia terlambat keluar karena mesin pabrik macet. Biasanya jam segini sudah tidak ada angkot lewat. Tapi malam itu, entah kenapa, Rian masih ingin mencoba menunggu satu kendaraan terakhir. Ia berpikir lebih baik naik angkot daripada harus jalan kaki sejauh itu, melewati jalan sunyi dan kuburan di pinggir jalur 47. Tak lama, dari kejauhan terdengar suara mesin tua mendekat. Sorot lampunya redup kekuningan, dan tubuh angkotnya terlihat kusam seperti sudah lama tidak dicuci. Di kaca depannya tertulis jalur 47, Terminal Barat. Rian heran karena setahunya jalur itu sudah lama berhenti beroperasi sejak ada kecelakaan besar beberapa tahun lalu. Tapi mungkin ada sopir yang masih nekat mencari rezeki malam. Tanpa pikir panjang, Rian melambai dan angkot itu berhenti tepat di depannya. Bau bensin bercampur tanah basah menyergap begitu pintu terbuka. Ia naik dan langsung duduk di bangku belakang. Ada 3 penumpang lain. Seorang ibu berkerudung membawa bungkusan besar di pangkuannya. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat menatap keluar jendela. Dan seorang perempuan muda di pojok, menunduk, rambutnya menutupi separuh wajah. Suasana di dalam angkot begitu sunyi. Tak ada suara selain deru mesin yang berat dan gesekan roda di jalan basah. Rian berusaha memecah ketegangan dengan menatap keluar jendela, tapi kabut tipis menutupi pandangan. Ia hanya bisa melihat bayangan pohon besar di pinggir jalan dan cahaya lampu jalan yang makin jarang. 15 menit berlalu. Jalur yang mereka lewati terasa aneh. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah penduduk. Padahal rute itu seharusnya melewati kawasan perumahan. Rian mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 12 lewat. Tiba-tiba ia sadar sesuatu. Dari cermin depan ia bisa melihat wajah sopir. Tapi ketika cahaya dari lampu jalan menyentuhnya, Rian terkejut. Wajah sopir itu tidak memiliki mata. Hanya 2 lubang gelap menganga di tempat bola matanya seharusnya berada. Rian menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke penumpang lain. Namun kali ini ia semakin ketakutan. Ibu berkerudung itu kini menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi kaku. Lelaki tua di sampingnya menggerakkan bibir, seperti komat kamit membaca sesuatu. Dan perempuan di pojok, rambutnya kini terangkat perlahan seolah tertiup angin yang tak terasa. Jantung Rian berdegup keras. Ia menatap keluar jendela, tapi yang terlihat hanya gelap pekat. Tak ada jalan, tak ada lampu, tak ada apapun. Seolah angkot itu melaju di tengah kegelapan tanpa arah. Kemudian sesuatu terdengar. Suara aneh seperti bisikan pelan dari bangku belakang. Rian menoleh perlahan, dan seketika tubuhnya kaku. Dari lantai bawah kursinya, keluar tetesan air merah kehitaman. Bukan air biasa, tapi seperti darah yang mengalir perlahan di sepanjang lantai. Angkot terus melaju tanpa henti. Mesin menderu keras dan Rian mulai merasakan dingin menusuk tulang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Lalu, lewat kaca depan yang mulai berembun, ia melihatnya. Di tengah jalan yang basah,
Ada sosok berdiri membelakangi mereka. Sopir tidak mengerem. Tubuh itu tertabrak dan seketika menempel di kaca depan. Tapi anehnya, wajahnya menatap ke dalam, matanya membelalak, dan bibirnya tersenyum. Tubuh itu menghilang sesaat kemudian. Namun kaca depan kini penuh dengan bekas tangan, seperti banyak orang yang menempel dari luar. Rian menunduk, berusaha tidak melihat kemanapun. Tapi saat menatap ke samping, kursi di sebelahnya sudah kosong. Semua penumpang menghilang. Hanya ada suara pintu berderit dan napas berat dari depan. Dan dari kaca spion, ia melihat sosok sopir kini menatapnya dengan dua lubang hitam menganga, dan suara parau berbisik pelan dari depan. Sudah sampai. Giliranmu turun. Angkot berhenti tiba-tiba. Tapi di luar tidak ada apapun. Hanya kabut tebal dan jalan yang tak berujung. Rian mencoba membuka pintu, tapi tangan sopir lebih cepat. Sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangannya. Seketika pandangan Rian gelap, dan malam itu, tidak ada satupun yang melihatnya lagi. 3 hari setelah malam itu, berita tentang seorang karyawan pabrik yang hilang tanpa jejak mulai beredar di media lokal. Rian, 26 tahun, terakhir terlihat di halte Cempaka pukul 11 malam, menunggu angkot sendirian. CCTV sekitar tempat itu tidak menangkap apapun setelah pukul 11.10. Hanya bayangan samar sebuah kendaraan yang lewat, lalu menghilang begitu saja di tikungan gelap. Pihak keluarga sempat mencari ke rumah sakit, kantor polisi, hingga pos-pos keamanan, tapi tidak ada hasil. Anehnya, satu-satunya petunjuk yang mereka temukan hanyalah potongan tiket angkot Kusam bertuliskan Jalur 47, ditemukan di kantong celana Rian yang dikembalikan dari loker tempat kerjanya. Masalahnya, Jalur 47 sudah tidak beroperasi sejak tahun 2016, setelah kecelakaan tragis di jalan yang sama. Saat itu, sebuah angkot penuh penumpang terguling ke jurang dan terbakar. Semua penumpangnya tewas di tempat, termasuk sopirnya yang dikenal dengan nama Pak Komar, seorang pria pendiam dengan reputasi misterius. Setelah kejadian itu, trayek tersebut ditutup permanen karena dianggap angker. Namun malam-malam belakangan, warga sekitar mengaku sering mendengar suara mesin angkot melintas di jalur lama itu. Kadang terdengar klakson pendek, kadang ada cahaya lampu redup melintas pelan di kejauhan, lalu hilang begitu saja. Mereka menyebutnya angkot arwah. Salah satu teman Rian bernama Dimas memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia merasa tidak percaya pada cerita mistis dan yakin temannya hanya jadi korban kejahatan. Malam itu sekitar jam 11, ia mendatangi halte Cempaka dengan kamera kecil di tangan dan ponsel yang merekam. Angin malam menusuk kulit dan bau tanah basah masih tercium setelah hujan sore. Awalnya tak ada yang aneh. Hanya suara jangkrik dan gemericik air got di pinggir jalan. Tapi menjelang tengah malam, dari kejauhan terdengar bunyi mesin tua mendekat perlahan. Dimas menyalakan kamera menyorot ke arah jalan, dan di sanalah muncul angkot berwarna biru kusam dengan tulisan pudar di depannya. Jalur 47, Terminal Barat. Lampunya redup, dan di dalamnya tampak bayangan penumpang duduk diam tanpa gerak. Dimas merinding. Ia mencoba melambai dan anehnya, angkot itu berhenti tepat di depannya, seperti memang sudah menunggunya. Tanpa pikir panjang, Dimas naik. Begitu duduk, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bau anyir samar menyeruak, dan udara di dalam terasa berat. Ia memegang kameranya erat, merekam diam-diam dari pangkuan. Sopir di depan tidak bicara apapun. Tangannya tampak hitam seperti terbakar. Di kaca spion, Dimas melihat sebagian wajahnya pucat tanpa bibir, hanya kulit yang melepuh. Ia langsung menunduk, berpura-pura tak melihat. Sepanjang perjalanan suasana mencekam, penumpang lain duduk kaku tanpa suara. Dari jendela, Dimas memperhatikan pemandangan di luar yang makin lama makin aneh. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya deretan pohon tanpa daun dan kabut tebal menyelimuti. Ia menatap keluar, mencoba memastikan arah, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Di setiap tikungan, ada bayangan orang berdiri di pinggir jalan.
Wajah mereka pucat dan kosong, seolah menatap langsung ke arah angkot. Mereka berdiri diam, dengan kepala miring dan pakaian yang tampak basah. Dimas mulai panik. Ia memegang kameranya lebih erat, tapi layar mulai bergetar, lalu gelap total. Saat dinyalakan lagi, posisi kameranya berubah. Kini menghadap ke arah dirinya sendiri. Namun ia tidak memegangnya. Ia melihat ke layar, dan di sana, tepat di belakang dirinya, tampak sosok Rian. Wajahnya pucat, matanya kosong dan darah mengalir dari telinga. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara, seolah ingin berkata sesuatu. Tiba-tiba lampu dalam angkot mati total. Hanya terdengar suara napas dari berbagai arah. Dari depan, sopir mengeluarkan suara serak seperti tertawa. Lalu terdengar suara rem mendadak. Tubuh Dimas terbanting, lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan sebuah kamera rusak di pinggir jalan dekat halte Cempaka. Di dalamnya hanya ada satu file video berdurasi 14 menit, tapi isinya kacau. Diselimuti suara statik dan potongan gambar buram. Namun di menit terakhir sebelum video berakhir, tampak jelas satu frame wajah Dimas yang menatap ke arah kamera di balik kaca angkot. Dan di kaca depan angkot itu tertulis samar dengan jari berdarah, "Masih ada kursi kosong." Setelah berita hilangnya Dimas, jalur Cempaka benar-benar sepi. Tidak ada yang berani lewat setelah tengah malam. Tapi di forum daring, video yang ia rekam menyebar luas. Banyak yang bilang video itu hoax, tapi beberapa penonton yang menontonnya sampai akhir mengaku mendengar suara aneh di detik terakhir. Seperti bisikan pelan yang menyebut nama masing-masing penonton. Polisi sempat datang dan menutup lokasi halte. Namun beberapa minggu kemudian, petugas kebersihan menemukan sesuatu di balik semak tak jauh dari sana. Potongan bodi angkot berwarna biru berkarat dengan tulisan pudar jalur 47 di sisinya. Aneh, karena jalur itu sudah lama tak ada kendaraan tersisa. Bagian mesin hangus terbakar, dan di dalamnya ditemukan 6 kursi berlumur noda hitam yang belum bisa diidentifikasi. Sementara itu, seorang jurnalis bernama Mira, yang dulu meliput kecelakaan jalur 47 tahun 2016, kembali tertarik untuk menelusuri misterinya. Ia membawa catatan lama. Berita tentang sopir angkot Pak Komar yang meninggal terbakar bersama penumpangnya setelah kendaraannya jatuh ke jurang di tikungan jalan tua. Tapi yang aneh, waktu evakuasi dilakukan, tubuh sopir tidak ditemukan. Hanya setir hangus dan jaketnya yang tersangkut di batang pohon. Malam itu Mira memutuskan untuk datang sendiri ke jalur itu. Ia ingin membuktikan bahwa cerita hantu angkot hanyalah legenda. Ia menyalakan ponsel, merekam setiap langkah. Jam menunjukkan 11:40 malam. Angin bertiup dingin dan suara mesin dari kejauhan mulai terdengar samar. Semakin lama suara itu makin jelas. Lalu dari balik kabut, muncullah cahaya kuning redup. Sebuah angkot tua meluncur pelan. Persis seperti deskripsi saksi-saksi sebelumnya. Mira mematung. Angkot itu berhenti di depannya, pintu bergeser dengan suara berderit panjang. Tanpa sadar, Mira melangkah masuk. Bau anyir langsung memenuhi hidungnya. Di dalam, suasana seperti beku, udara dingin, gelap. Hanya ada cahaya redup dari dashboard yang berkelip lemah. Di bangku belakang ada bayangan tubuh duduk diam. Mira melihat sekilas, wajah mereka bukan manusia. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan sebagian tubuh mereka tampak gosong terbakar. Di bangku paling depan, seorang pria gemuk dengan tangan hangus memegang setir. Lehernya tertekuk, dan suara napasnya berat, seperti berasal dari dalam rongga dada yang berlubang. Ia menoleh perlahan, memperlihatkan wajah tanpa mata. Hanya daging melepuh yang meneteskan cairan hitam. Angkot mulai melaju tanpa suara. Dari jendela, Mira melihat jalanan berubah. Bukan lagi aspal kota, melainkan jalan tanah berlumpur, diapit pohon tinggi yang menutupi langit. Suara tangisan samar terdengar dari luar. Setiap kali menoleh, ada bayangan berjalan di samping angkot,
Wajah-wajah hangus dengan mata kosong mengikuti laju kendaraan. Tiba-tiba lampu dalam angkot menyala sekejap. Mira menjerit tertahan. Di hadapannya kini duduk Rian dan Dimas. Tubuh mereka membusuk, kulit mengelupas, mata mereka kosong, tapi senyum lebar tergambar di wajah. Rian mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kursi kosong di sebelah Mira. Dari belakang, suara perempuan berbisik lirih, serak seperti menembus telinga dari dalam kepala. Masih ada kursi yang belum terisi. Mira mencoba menekan pintu, tapi tak bisa dibuka. Ia menendang, menjerit, tapi sopir tetap diam sambil tertawa pelan. Tawa itu menggema semakin keras sampai akhirnya kaca depan pecah dan semburan api menyelimuti seluruh bagian dalam. Api itu tidak membakar tubuh-tubuh di dalam. Justru wajah mereka makin jelas, penuh luka, gosong, tapi hidup. Mereka menatap Mira bersamaan dan salah satu dari mereka berbisik pelan di telinganya. "Kau ikut kami ke terminal." Angkot berhenti di ujung jalan, tepat di tepi jurang yang sama dengan lokasi kecelakaan bertahun-tahun lalu. Dari luar, warga sekitar melihat kilatan cahaya oranye di tengah kabut, lalu suara benturan keras, seperti logam menghantam tanah. Tapi saat mereka mendatangi lokasi keesokan paginya, tidak ada apa-apa di sana. Hanya bau bensin dan bekas ban yang membekas di tanah basah. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan ponsel Mira di pinggir jurang. Di dalamnya tersimpan satu video pendek berdurasi 27 detik. Di menit terakhir, kamera menyorot ke kaca depan angkot, dan di sana terlihat jelas wajah-wajah penumpang, termasuk Rian dan Dimas. Di antara mereka, kini duduk Mira. Semuanya tersenyum menatap kamera. Tepat sebelum video berakhir, layar bergetar, dan sebuah tulisan muncul di kaca dengan darah. Jalur 47 masih beroperasi. Kursi terakhir kini sudah terisi. Setelah itu file video menghapus dirinya sendiri. Dan sampai hari ini kadang masih ada yang mendengar suara mesin tua melintas di jalur itu setiap malam Jumat. Klakson pendek berbunyi sekali, lalu sunyi. Beberapa yang mencoba melambai, bersumpah melihat pintu angkot itu terbuka sedikit, seolah masih menunggu penumpang berikutnya. Itulah kisah Jangan Naik Angkot Terakhir, Jalur 47, kisah tentang perjalanan tanpa tujuan, di mana setiap kursi punya penghuninya sendiri. Kalau kalian lewat jalur sepi dan mendengar suara mesin tua di tengah malam, jangan pernah melambai bro. Mungkin itu bukan kendaraan dunia ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, biar gak ketinggalan kisah nyata paling gelap berikutnya di channel Abedan Story. Sampai jumpa di cerita berikutnya.